Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat beristirahat untuk kalian semua. Kembali lagi bersama host kalian yang tampan, mempesona, berwibawa, dan multi talenta. Siapa lagi kalau bukan? Iya, benar sekali. Saya Rosid yang akan kembali menemani hari-hari Anda semua. Di podcast kali ini kita akan berduet nih dengan Ika PPNS dan mengusung tema yaitu Career Talk with Ika PPNS. Nah, buat Anda semua itu ya, jadi IKA ini adalah sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pasti para audiens udah pada bertanya-tanya nih, kenapa kok podcast kali ini diadakan melalui Zoom meeting? Ya, karena kita akan mewawancarai dan bakalan kepo-kepoin alumni dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang sekarang sedang menempuh karirnya di luar negeri. Wah, luar negeri mana nih? Kira-kira negara mana ya? Ya, beliau sekarang sedang menempuh karirnya di negara Belanda atau biasanya dikenal dengan negara kincir angin. Wah, pasti udah gak sabar nih buat kenalan lebih lanjut dengan beliau. Dan berhubung sekarang jam 7 WIB ya, waktu Indonesia Barat, dan Indonesia dan 5 jam, gitu. Dan di sana kalau di Belanda adalah sekitar pukul 2 siang nih. Baik, mari kita sambut. Please welcome to Bapak Sigit Purnamasidi. Selamat siang, Bapak Sigit. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, di sini baik kabar saya. Kebetulan ini adalah hari-hari terakhir musim panas. Jadi sebentar lagi kita akan menghadapi musim gugur. Kemudian jam juga akan berubah, semuanya berubah, daun-daun menjadi kuning, merah dan sebagainya sebelum dia gugur dan musim dingin. Nah, makanya saya pakai jaket ini. Agak dingin. Nggak kayak Surabaya panas. Iya Bapak, kalau di Surabaya panasnya panas potato, hot potato. Gitu, kalau boleh tahu di Belanda itu kesulitannya masih gimana Bapak? Masih rendah atau? Ya, alhamdulillah karena di Eropa Barat itu kan mereka tergabung dalam Uni Eropa, jadi mereka bergerak bersama-sama. Jadi mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah pandemi ini dengan cara yang bersama-sama. Mereka kompak ya, jadi sehingga keadaannya sudah mulai membaik, menurun, sudah bisa terkontrol. Kemudian hampir sekitar mungkin di atas 90% semua orang di sini, utamanya di Belanda ya, sudah melewati vaksinasi yang kedua. Jadi orang sudah mulai bebas lagi di luar, tidak ada social distancing. Kemudian anak-anak sekolah sudah mulai masuk, kehidupan sudah mulai normal. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu yang mungkin agak sedikit restricted gitu. Tapi alhamdulillah lebih bagus. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya di Indonesia juga mulai menurun nih Bapak, di PPNS juga sudah berencana ada isu-isu untuk melakukan perkuliahan secara luring atau secara online. Bagus. Ya, di sini sebelum Bapak Sigit lanjut nih untuk diwawancarai, mungkin dari Bapak Sigit bisa melakukan perkenalan terlebih dahulu Bapak, agar para audiens ini bisa mengetahui profil dari Bapak Sigit ini bisa kenal lebih dekat gitu Bapak. Monggo Bapak dipersilahkan. Ya. Hai, selamat siang atau selamat malam di sana di Surabaya atau di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sigit Purnamasidi. Ya, saya dulu adalah alumni dari PPNS angkatan keberapa ya? Tahun 94 berarti K8 kalau nggak salah ya, K8 ya, K8. Jadi dulu saya sekolah di jurusan Teknik Bangunan Kapal. Jadi dulu waktu masuk ditanya sama panitia pendaftaran, kamu mau masuk apa? Teknik Bangunan Kapal Pak. Jurusannya apa? Saya kira yang nanya itu nggak dengar gitu. Saya ulangi lagi, Teknik Bangunan Kapal Pak. Jadi kalau Teknik Bangunan Kapal 2 kali itu jurusannya SB. Padahal saya mau masuk ke jurusan DC dulu.
Tapi kesasar ke SB nggak apa-apa, ya lanjut aja terus. Nah, sekarang saya tinggal di negeri Belanda. Kebetulan saya bekerja di di Rotterdam. Kalau lihat gambar di belakang saya ini adalah gambar pelabuhan Rotterdam. Jadi sehari-hari saya sebetulnya adalah kelas surveyor. Saya bekerja sebagai senior surveyor di Lloyd Register North Europe di Rotterdam. Jadi saya sehari-hari melakukan inspeksi dan di atas kapal, terutama untuk kapal yang existing ship yang sudah beroperasi ya. Kalau dulu saya di Indonesia, saya juga mengerjakan inspeksi untuk kapal new building atau bangunan baru dan juga untuk existing ship. Saya tinggal di Belanda tapi tidak di Rotterdam karena Rotterdam besar ya. Jadi saya tinggal di Delft. Kalau mas-mas atau mbak-mbak semua dengar namanya Technical University Delft, nah itu dekat dengan rumah saya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut ke sini dan ketemu dengan semua kawan-kawan mahasiswa dan alumni. Kita bergerak ke Eropa, ke luar negeri, ke Belanda atau kemana saja untuk mengembangkan karir. Ya. Iya, sudah Bapak. Iya. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak karena sudah berkenalan. Wow, sangat luar biasa sekali ya Bapak Sigit ini. Ya. Salah satu alumni dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang sekarang sedang berkarir di Belanda di luar negeri. Wow, keren banget sih. Dan juga menurut dari apa yang sudah Bapak Sigit katakan tadi, Bapak Sigit ini adalah mahasiswa ya dari teknik bangunan kapal gitu Pak. Ya, betul. Atau terkenal dengan istilah SB. Oke, dari SB. Ya. Shipbuilding itu ya Bapak ya. Shipbuilding. Padahal dulu maunya masuk DC, Design Construction, tapi kesasar masuk SB, nggak apa-apa. Enggak Bapak, dijalani aja gitu Bapak ya. Ya, oke. Sip. Ya, menurut apa yang sudah dipaparkan dari Bapak Sigit tadi, dan dapat dipastikan ya, Bapak Sigit ini adalah narasumber yang sangat luar biasa nih Bapak. Nah, sekarang Bapak Sigit sudah bekerja di luar negeri, yaitu di Belanda dengan memiliki jabatan dan tugas sebagai Senior Surveyor Marine and Offshore North Europe Lodis Register AMEA ya Bapak ya, benar ya Bapak? Betul. Wow, sangat luar biasa sekali. Betul. Saya menyebutkan dari perusahaannya aja dan jabatan dari Bapak aja udah merinding nih Bapak. Biasa aja lah. Semoga kita bisa sukses ya Bapak ya. Amin. Ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih Bapak, Bapak kan sedang ada kesibukan apa nih Bapak dalam waktu dekat ini? Ya. Karena Rotterdam itu kan pelabuhan besar ya, jadi hub untuk masuk ke daratan Eropa. Jadi ada Rotterdam, ada Antwerp, ada Amsterdam, Hamburg, Bremerhaven dan sebagainya. Jadi karena ini salah satu pintu masuk paling besar ke daerah Eropa, tentu pelabuhan Rotterdam juga memegang peranan yang sangat penting dalam dunia shipping industry, terutama yang di daerah Eropa Barat. Jadi mau nggak mau banyak kapal yang datang silih berganti masuk dan keluar ke pelabuhan Rotterdam, dan itu semua membutuhkan pengecekan atau inspeksi dan sebagainya untuk kelayakan dan entah itu perbaikan ribet dan sebagainya. Jadi kehidupan untuk dunia industri perkapalan di Rotterdam tentu sangat rate-nya sangat tinggi gitu. Nah, disitulah kesempatan kawan-kawan kita yang belajar tentang dunia perkapalan mungkin akan peluangnya menjadi lebih besar. Makanya salah satunya saya sebagai alumni punya alasan untuk bisa datang ke sini. Karena padat itu ya Pak ya. Ya, betul. Sangat padat sekali ya Pak ya, karena tadi pelabuhan sangat banyak rame ya Bapak ya, banyak pelabuhan. Ya, jadi
Di pelabuhan Rotterdam itu kan banyak. Jadi ada namanya petroleum haven, ada container terminal, ada dry bulk terminal. Jadi segala macam jenis kapal dari tanker, kontainer, bulk carrier, chemical tanker, gas tanker, sampai tugboat yang kecil-kecil itu ada aja semua di sini. Semua di sini. Dan itu tentu kalau kita ingin tahu, pastikan kualifikasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bisa terjun di dunia industri untuk menghadapi permintaan atau kebutuhan baik itu surveyor ataupun di kalangan ataupun di mana saja yang terkait dengan disiplin industri akan peluangnya semakin banyak gitu, semakin banyak. Wow, sangat sibuk ya Bapak Ya, Sigit betul, ini berarti. betul. Terima kasih ya Bapak ya karena sudah meluangkan waktunya bagi kita semua untuk bisa melakukan podcast ini dan juga bisa berbincang-bincang dengan kita semua Bapak. Ya. Ya baik Bapak, mari kita untuk bisa dikatakan flashback gitu, atau bisa mengorek-ngorek kenangan-kenangan di masa lalu gitu Bapak. Oke, ya. Nah kira-kira Bapak Sigit ini ada cerita nggak Pak buat kita semua berbagi cerita gitu, pengalaman-pengalaman apa aja sih Bapak yang dulu itu ketika sudah menjadi mahasiswa mungkin ada pengalaman duka ataupun suka atau momen-momen yang tidak terlupakan sampai sekarang gitu Bapak. Monggo Bapak. Ya, kalau momen yang paling diingat, paling suka itu jelas ada dua. Yang pertama ketika diterima masuk, dan yang kedua ketika dinyatakan lulus. Di antara dua itu duka semua pokoknya. Sangat-sangat Bapak ya. Ya boleh dibayangkan dulu kan Politeknik Perkapalan itu dulu kan masih di setingkat fakultas di ITS ya, Institut Teknologi 10 November. Jadi saya masuk itu tahun 94. Jadi keadaannya pada saat itu ya belum sebagus sekarang ya. Jadi masih banyak rumput-rumput, sawah, kerbau di situ, kambing, banyak lah. Maksudnya daerahnya betul-betul tidak tidak rindang seperti sekarang. Kemudian mahasiswanya juga enggak sebanyak yang sekarang. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa pada saat itu. Dan ingat di zaman itu tentu internet atau komputer digunakan sesering sekarang. Belum secanggih sekarang gitu. Ya, betul. Jadi ketika saya kuliah itu pada saat itu saya masih ingat bahwa kita masih menggunakan komputer yang monokrom ya, yang layarnya kalau kita lihat itu habis selesai matanya jadi hijau semua. Ya, tapi ya itulah, sehingga setelah itu kita kenal namanya Windows 31, Windows 95 dan sebagainya. Itu mulai bagus. Tapi kita mengawalinya dari betul-betul manual. Demikian juga dengan menggambar. Contohnya adalah menggambar ya. Jadi di dalam dunia perkuliahan di Politeknik Perkapalan kan tentu kita harus mengikuti namanya tugas gambar. Nah, tugas gambar itu kan dulu karena tidak ada AutoCAD ya, AutoCAD masih baru muncul waktu itu. Jadi kita lebih banyak menggunakan manual dengan kertas kalkir dan sebagainya. Jadi ya itu perjuangan betul itu Mas. Yang harus kalau salah harus diulangi lagi pakai Rapido, belum banyak Pak, perjuangannya banyak, belum harus nggak bisa tidur malamnya ya, banyak banget ya. Meskipun itu salah satunya. Iya Pak, meskipun online sekarang masih banyak Bapak mahasiswa-mahasiswa yang masih belum bisa tidur. Karena jadi zaman dulu itu kalau anak perkapalan itu gampang dititen apa bahasa Indonesianya kalau dititen itu. Jadi kalau dia bawa tabung besar di punggung, ini pasti anak perkapalan karena dia harus bawa gambar terus kan setiap hari. Ya. Sama kayak arsitek gitu Bapak ya. Arsitek, betul. Nah kalau dari
Ya, terima kasih Bapak karena sudah berbagi pengalamannya di bangku Hmm, mahasiswa nih Bapak. Nah, ya, ketika tadi kan sudah membahas mengenai waktu Bapak Sigit menjadi ya, mahasiswa. Nah, ya, mungkin Bapak Sigit mau bercerita mengenai ketika Bapak Sigit sudah lulus nih, ketika sudah ya, lulus hmm, dan berkecimpung di dunia kerja seperti itu Bapak. ya, Mungkin Bapak Sigit ada pengalaman suka atau dukanya begitu Bapak yang bisa kita bagi di ya, sini. betul. Jadi ini sebetulnya ada lanjutannya dari saya waktu kuliah ini. Jadi ketika saya Monggo kuliah Bapak. itu, ya, ketika saya masih kuliah, itu biasanya kan kita dikasih tugas gambar. Jadi masing-masing mahasiswa itu dikasih tugas, kamu gambar ini, apa, gambar kapal, nggak tahu general cargo atau tanker atau apa, nanti dikasih apa namanya principal dimensionnya gitu, ada yang 60 meter, ada 100 meter. Tapi kebanyakan kalau politeknik itu nggak besar, jadi kecil-kecil, kapal kecil-kecil biasanya. Nah, kebetulan kawan-kawan yang lain atau mahasiswa yang lain itu selalu menggambar yang normal-normal saja gitu. Kalau tanker ya tanker biasa gitu. Kalau apa namanya general cargo ya biasa. Saya waktu itu nggak mau itu, ngapain gambar kayak gini? Ini kan sudah biasa gitu. Jadi saya punya ide untuk gambar. Saya dikasih tugas gambar tanker waktu itu. Tapi yang saya gambar adalah gas tanker. Jadi yang pertama kali. Jadi pertama kali gambar gas tanker, beras juga nggak ngerti saya. Gas tanker itu kayak apa? Saya cuma pergi ke perpustakaan, lihat-lihat buku, gambar gas tanker, saya gambar seperti itu. Dan itu menjadi cerita apa namanya di angkatan saya. Jadi ceritanya lucu gitu. Jadi ketika saya gambar gas tanker itu akhirnya kan menjadi masalah. Karena begitu saya ngitung konstruksinya itu bagaimana, ininya bonjennya bagaimana, kalau hidrostatiknya oke lah, nggak masalah. Tapi seterusnya kan menjadi susah gitu, karena nggak ada yang ngasih tahu, dan dosennya pun mungkin belum tentu tahu gitu. jadi jadi akhirnya eh, saya ditanya sama kawan-kawan, loh ini terus piye iki? Ya wis Surabaya aneh lah cak. Yang penting kalah menang cacak dhisik. Maksudnya kalah menang coba dulu gitu kan. Nah, kalau nanti ditanya gimana, ya ngawur aja lah. Woy. Kalau dijawab ngawur, dosennya nggak nanya balik, berarti sama-sama nggak tahu gitu. Dan ternyata betul. Ketika mau lulus itu kan pasti ada namanya ujian, apa namanya, ujian tugas gambar ya. Jadi sebelum ujian skripsi itu kan ada ujian tugas gambar. Saya masih ingat, saya lupa nama, sudah almarhum, jadi bapaknya. Jadi kalau kemudian juga Pak Direktur yang dulu Pak Mahfud ya juga itu kalau ketemu saya selalu di kawan ini kan gambar apa mesti. Jadi kayak gitu. Nah, jadi yang saya masih ingat itu ada dosen yang nanya, terutama kan karena kan bentuknya kan kalau gas tanker itu yang saya gambar kan tipenya tipe MOS ya. Ada tipe membran, ada tipe MOS, ada GTT dan sebagainya, itu jenis-jenis gas tanker. Kebetulan bulat-bulat gitu kargo tanknya. Jadi, nah saya ditanya waktu ujian itu, ini gimana nih cara ngelasnya? Ya saya jawab dengan enteng, ya dilas seperti biasa Pak. Akhirnya beliaunya nggak nanya balik, berarti kan sama-sama nggak tahu gitu. Nah itu jadi bahan candaan, bahan ketawaan sampai sekarang itu. Jadi itu saya masih ingat sampai sekarang. Jadi kawan-kawan saya pun satu jurusan itu kalau kalau membicarakan nostalgia zaman dahulu waktu kuliah itu selalu yang diingat-ingat cerita tentang itu. Tapi pada akhirnya saya merasa berhutang budi, gitu. Maksudnya berhutang, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan tadi pada saat ujian. Nah, itulah yang membuat saya apa namanya bagaimana dalam apa namanya karir saya ingin mencari tentang pengetahuan yang tidak saya dapatkan tadi di sekolah, karena saya harus bertanggung jawab ya. Mau tidak mau saya harus mencari tahu sendiri pengetahuan tentang gas tanker. Alhamdulillah, makanya saya sekarang bekerja di Lloyd Register, makanya Lloyd Register akhirnya apa namanya menyekolahkan saya. Jadi saya dikirim ke Andalusia di Spanyol untuk mempelajari tentang teknologi tanker gas tanker. Jadi alhamdulillah mungkin saya salah satu dari orang-orang di Indonesia yang mungkin apa namanya punya ini kesempatan untuk belajar mengenai gas tanker.
Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya rules international gas ship, itu sebetulnya adalah copy paste dari rule-nya Lloyd Register mengenai gas tanker. Jadi dari situlah, dari cerita ketika kita mahasiswa, kita hanya apa namanya bercanda, tapi akhirnya kita harus punya tanggung jawab, dan akhirnya ini menjadi sebuah kenyataan bahwa kita akhirnya bisa menguasai dan punya kesempatan untuk mempelajari suatu teknologi yang tidak semua orang bisa ini mendapatkannya. Jadi itu salah satu ya cerita duka dan cerita suka yang bisa saya sampaikan, pengalaman selama saya kuliah dan saya berkarir di sini setelah lulus dari PPNS. Tapi PPNS betul-betul memberikan suatu inspirasi kepada mahasiswanya, kepada alumninya, bagaimanapun suka dan dukanya cerita pada saat kita masih kuliah. Dan itu top, saya apresiasi dengan top. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas apresiasinya, dan juga ya. Tadi saya ketawa-ketawa sendiri Bapak ya. Mengenai cerita sukanya tadi. Mungkin jadi kalau ditanya dosen jangan takut, jawab aja sekenanya. Pokoknya kalau dia nggak nanya balik, berarti dia nggak ngerti juga, sama aja gitu. Nah, kalau dia nanya balik, wah berarti dia lebih tahu dia. Siap-siap. Itu triknya. Iya, itu triknya. Dikasih trik loh para audiens buat dari Bapak Sigit ini. Biar. Tapi ada beberapa dosen, memang selama saya kuliah itu, ya ada beberapa dosen yang betul-betul memberikan inspirasi kepada saya. Maksudnya entah itu dari pembawaannya atau dia dari ya banyak cerita sebetulnya, banyak cerita. Ada yang lucu, ada yang jengkelin, ada yang macam-macam. Tapi itu jadi cerita, bagus. Pasti mendengar cerita dari Bapak Sigit ini, mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan dari Bapak Sigit ini udah pada ketawa-ketawa nih Bapak ya. Ya, kita dulu itu kan akhirnya karena saya salah jurusan sebetulnya ya, maunya ke DC, desain konstruksi, ternyata saya malah diterima di shipbuilding, di SB gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi waktu itu yang saya ingat kalau nggak salah total satu angkatan dari 4 jurusan itu sekitar 100-an orang. Jadi saya dulu di SP itu total sekitar 30 orang. Jadi dari 30 orang itu yang masuk akhirnya yang lulus sekitar 20 orang. Mungkin nggak sampai 20 orang. Karena yang sisanya ada yang pindah sekolah, ada yang mengambil jalan yang lain dan sebagainya. Tapi dari 20 orang yang lulus itu, alhamdulillah kita semua bisa dikatakan berhasil, sukses ya. Jadi salah satunya saya ada di sini, kemudian ada yang juga sekarang 2 orang sudah menjadi perwira menengah di TNI AL, Angkatan Laut, mereka memilih jadi tentara. Ada yang jadi dosen di Kodikal, yang satunya lagi menjadi perwira menengah di Lantamal di Kalimantan kalau nggak salah. Kemudian ada lagi yang berkarir di PT PAL, ada yang sudah menjadi top master, ada yang pokoknya berkecimpung jadi orang-orang penting di PT PAL. Kemudian yang bergerak mengambil usaha sendiri atau mandiri, banyak juga yang menjadi kontraktor di bidang perkapalan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah mereka semua pada walaupun ketika sekolah kita merasa dianaktirikan, tapi itu tidak membuat kita semua merasa menjadi kecil, tapi itu menjadi tempaan mental buat kita semua untuk tetap semangat, cepat lulus, dan juga karena dunia di luar tentu lebih keras daripada di kampus. Jadi tapi itu bagus buat mental kita. Apapun yang kita terima, suka atau duka di kampus, itu akan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih strong menghadapi kenyataan dan keadaan di luar ketika kita sudah bekerja. Ya.
Ya, terima kasih Bapak atas sarannya tadi. Tuh dengerin tuh mahasiswa Ya, dari PPNS ya, sekarang nih, ya. meskipun SB Jos pokoknya. ya dengerin tuh teman-teman dari Ya. SB. Ada alumni, ada alumni dari Prodi SB nih di sini. Jadi kasih semangat juga. Ya, baik Bapak. Untuk selanjutnya mungkin Bapak bisa bercerita nih Bapak. Tadi kan udah dari mahasiswa ya. Mungkin ketika Bapak sudah lulus atau mau menempuh karirnya di Belanda atau sebelum ke Belanda nih Bapak, mungkin dari Bapak sedikit berkenan untuk bercerita lagi gitu Bapak. Ya, Monggo. jadi tentu kita apa namanya suatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil. Tidak ada sesuatu yang instan. Jadi apapun yang kita apa namanya peroleh itu kita harus. Yang penting adalah prosesnya ya, proses. Jadi kita mulai dari yang kecil, kemudian kita menjadi besar dan besar dan besar dan besar. Itu yang penting. Jadi kita tahu. Jadi tidak ada tiba-tiba langsung jadi besar, tidak ada. Nah, demikian juga apa yang bisa saya sampaikan bahwa setelah lulus pun dulu saya bergabung dengan kontraktor-kontraktor yang kecil. Waktu itu zaman susah ya. Waktu masih zaman tahun 97 itu kan 97 98 itu kan masa-masa pancaroba. Jadi ada resesi ekonomi dan sebagainya, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak yang PHK dan sebagainya. Sehingga saya bergabung dengan apa namanya salah satu perusahaan pelayaran di Surabaya waktu itu. Kemudian saya juga pernah bergabung dengan kontraktor di PT Dok Perkapalan, juga pernah, walaupun hanya sekedar menjadi marker ya, kita bekerja di atas plat panas-panas. Saya masih ingat itu di kalangan Adiluhung ya, di mana di Bangkalan ya. Tapi tidak seperti sekarang, yang Adiluhung sekarang itu udah bagus banget. Dulu udah sepi, gelap gitu, yang ada cuma mercusuar itu aja, ya. Suara kapal kalau malam-malam nggak kelihatan. Jadi itu saya lakukan itu. Jadi saya sempat membuat satu blog kapal Palwo Buwono ya, container ship yang dibikin di PT PAL. Jadi karena blognya dibangun di Adiluhung, itu kemudian dikirim PT PAL. Saya masih ikut dulu. Tapi karena kondisi tahun 98 udah rame kayak gitu, akhirnya saya keluar. Kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah lagi. Saya di ITS. Kebetulan saya mengambil apa namanya bidang keahlian hidrodinamika waktu itu. Kemudian ketika saya sekolah, saya punya kesempatan untuk dikirim ke Hiroshima, ke Jepang. Jadi di sana saya juga belajar apa namanya bagaimana. Saya di sana belajar tentang ya di sana. Jadi di samping itu tentu karena saya punya tadi saya ceritakan tadi saya punya hutang atas apa jawaban saya yang salah ke dosen mengenai apa gimana cara ngelasnya tadi ngelas gas tanker ya. Jadi waktu di Jepang itu kebetulan saya punya kesempatan apa namanya ikut finishing salah satu LPG tanker yang dibikin di sana. Jadi akhirnya saya pelajari itu bagaimana bentuk apa kargo tanknya, konstruksinya bagaimana. Oh ternyata kayak gini. Jadi saya betul-betul mencari sendiri pengetahuan itu ketika saya dikirim ke sana. Dan itu sangat berharga sekali. Pengalaman itu sangat berharga sekali. Saya juga bertemu dengan apa namanya mahasiswa perkapalan yang ada di Hiroshima. Waktu itu Profesor Kunichi Kose juga beliau sangat ahli di bidang hidrodinamika. Saya juga berhubungan dengan beliau. Jadi selain mengembangkan potensi diri, kita juga mengembangkan network teman-teman dan sebagainya. Nah, ketika saya pulang lagi ke ITS di Surabaya, saya melanjutkan sekolah itu sampai selesai. Kemudian setelah selesai, saya pergi ke Batam, karena di Batam itu kan apa namanya waktu itu banyak sekali proyek-proyek new building, bangunan baru. Kemudian saya bergabung dengan salah satu kalangan besar di Batam sebagai project engineer. Saya menyelesaikan tugas saya adalah menyelesaikan proyek-proyek pembangunan anchor handling ship untuk DNV waktu itu untuk apa namanya Spire Pacific Offshore dan sebagainya. Banyak sekali. Ada yang dari DV, ada yang dari DNV. Kemudian setelah itu saya juga pindah beberapa kalangan di Batam.
Terakhir saya sebagai naval arsitek di salah satu galangan besar di Batam, juga menangani mengenai kapal-kapal PSV, platform support vessel, anchor handling dan sebagainya, terutama untuk perhitungan konstruksi dan sebagainya. Saya overseeing, maksudnya membawai beberapa tim, di mana tim itu membuat desain, menghitung dan sebagainya. Kita yang ngecek, ya. Jadi ngecek perhitungan tadi, desain dan sebagainya, membuat drawing yang akan dieksekusi di lapangan. Nah, karena pekerjaan itu kalau sehari-hari kan harus duduk di belakang meja, ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 itu terus monoton. Jadi saya orangnya bosenan gitu. Jadi saya nggak bisa seperti itu. Tapi sebetulnya kerjaannya menarik. Kalau kita sudah terlarut dengan pekerjaan seperti itu, kita jadi lupa waktu. Karena banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan, pengalaman baru, teman-teman baru dan sebagainya. Tapi karena monoton itu saya ya tidak bisa. Ini saya memilih untuk bergabung dengan kelas. Jadi waktu itu saya dapat tawaran untuk bergabung di Lloyd Register dan DNV di Hyundai di Korea. Tapi karena yang manggil duluan Lloyd Register yang di Jakarta, akhirnya saya ditempatkan sebetulnya saya harus di Surabaya dulu, tapi saya milih di Batam supaya nggak pindah-pindah gitu. Akhirnya terus saya menjadi new construction surveyor di sana sampai beberapa tahun. Saya menyelesaikan, ya alhamdulillah banyak juga. Ada chemical tanker, ada floating dock, ada macam-macam, ya, ada baik yang teknologinya sederhana sampai yang complicated, ada DP, dynamic positioning 3 dan sebagainya, complicated, ya. Jadi itu pengalaman juga membuat kita juga semakin lama semakin lebih profesional. Terus setelah itu kita dipindah ke Belanda, karena di Belanda juga membutuhkan tenaga-tenaga yang punya kualifikasi dan pengalaman yang sangat beragam. Karena yang seperti saya katakan tadi, di Belanda banyak sekali tipe-tipe kapal yang harus ditangani, terutama di pelabuhan Rotterdam, nggak cuma 1-2, ada yang tanker, chemical tanker dan sebagainya, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga ahli atau teknis migran yang memiliki kualifikasi yang cukup beragam. Ya alhamdulillah saya dikirim ke sini sampai sekarang. Ya. Wow, sangat ini ya Bapak ya, sangat krusial sekali ya Bapak ya, sangat sangat sulit sekali begitu ya Bapak ya, karena Ya, jadi intinya sesuatu yang besar itu kan diawali dari yang kecil. Jadi ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah itulah itu konsepnya itu. Berarti tidak boleh ini ya Bapak ya, tidak boleh berada di zona nyaman ya Bapak ya. Iya, siklusnya itu setiap orang itu selama 10 tahun. Jadi dari nol, dari susah zaman suka duka, itu terus 5 tahun itu sudah mulai steady state, ya. Kemudian 10 tahun itu sudah masuk zona nyaman. Kalau Anda tidak bergerak setelah zona nyaman, Anda akan mati. Karena akan ya begitu-begitu saja, nggak ada tantangan. Jadi kalau sudah 10 tahun, sudah melewati zona nyaman, Anda harus bergerak mencari tantangan yang baru. Sama seperti itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya di Surabaya setelah 10 tahun, sudah mulai masuk zona-zona nyaman, saya pindah ke Batam. Begitu di Batam, sudah mulai masuk zona nyaman, saya pindah lagi ke mana lagi. Nanti nggak tahu ini mau pindah mana lagi. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi ya masing-masing orang kan beda. Ada yang 10 tahun, ada 5 tahun. Tapi ya kayak gitu tadi. Di situ ada gula, di situ ada semut. Yang penting menikmati lah. Di situ ada tantangan, kita datang di situ. Yes, ya Bapak. Dari apa yang sudah dijelaskan dari Bapak Sigit tadi, sampai dari nol ya Bapak ya, dari nol sampai bisa sesukses ini Bapak, itu adalah perjuangan yang sangat sulit ya Bapak ya. Nah, kira-kira dari Bapak Sigit ini boleh untuk sharing nih Bapak, moto atau komitmen apa nih dari Bapak Sigit biar bisa sesukses Bapak Sigit seperti ini, gitu Bapak. Ya, tetap semangat, jangan menyerah, go ahead, kalah menang coba.
Siap, siap, siap. Sangat menginspirasi sekali Bapak ya. Tetap Ya. semangat, menginspirasi, dan juga apa tadi Bapak? Kalah menang coba pokoknya. Oh, Coba kalah dulu. menang coba. Oh iya, benar Hmm. sekali. Ngerti Kita nggak kan, ngerti coba dulu. nah, tadi gitu ya Bapak ya, dari Iya, yang bisa nggak bisa coba dulu. meskipun ditanya dosen, meskipun nggak bisa Heeh. tetap dijawab gitu Bapak. Dijawab ya. Kalau dosennya nggak nanya lagi berarti sama-sama nggak tahu. Nggak tahu. Geng-geng ya Bapak. Nah, Iya. kira-kira menuju ke Disnatalis ke-34 PPNS ini Bapak. Kira-kira dari Bapak Sigit ada pesan atau motivasi nih Bapak buat mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini? Ya, semoga mahasiswa-mahasiswa sekarang bisa lebih maju dari kita yang dulu. Walaupun kita suka dukanya banyak, tapi kita tetap survive. Jadi harapan saya mahasiswa sekarang tentu harusnya lebih baik daripada kita, lebih maju daripada kita, lebih menguasai dunia daripada kita. Dunia itu tidak selebar daun kelor. Jadi jangan nguplek-nguplek di Surabaya saja, jangan di Batam, jangan di Indonesia. Kalau bisa ke Belanda, ke Norwegia, di mana. Anak SB, angkatan saya, yang lulus cuma 20, sudah sampai ke Belanda, ada yang di Norwegia, di Hagesun, ada yang di Azerbaijan, ada di Malaysia, ada di mana-mana. SB, jos. Mantap, SB Jos. Waduh, teman-teman SB ini pada bersemangat nih Ya, Bapak nih, karena sudah diberikan semangat oleh Bapak Sigit. Baik, ya. setelah dapat salam, setelah mengucapkan apa namanya beberapa motivasi kepada mahasiswa PPNS, nah mungkin Bapak Sigit ada harapan buat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kampus kita tercinta ini. Monggo Bapak. Ya, Politeknik Perkapalan, harapan saya semoga menjadi lebih besar, lebih maju, lebih bermanfaat bagi semuanya, dan menjadi salah satu institusi pendidikan atau tinggi yang mumpuni, yang bisa bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tapi bisa bersaing di tingkat internasional. Bisa dikenal di mana-mana. Politeknik itu bukan perguruan tinggi yang ecek-ecek, tapi itu perguruan tinggi yang bagus. Kalau kita lihat di Perancis, itu universitas yang paling baik itu adalah Politeknik. Jadi Politeknik École, ada Politeknik yang lain-lain. Itu adalah universitas-universitas top yang ada di Eropa Barat. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri. Kita adalah orang yang hebat. Baik, terima kasih Bapak Sigit. Ini dapat sesuai dengan sesuai dengan harapan-harapan kita. Amin amin ya rabbal Ya, alamin. ya, ya. Nah, baik, mungkin hanya itu saja Bapak Sigit atas wawancara yang di podcast kali ini, dan saya mohon izin untuk memberikan kesimpulan nih Bapak. Jadi tadi beliau atau Bapak Sigit ini adalah salah satu alumni dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang sudah sukses. Halo, Assalamualaikum. Masih mit? Oke, baik. Mohon maaf nih Bapak karena sudah mengganggu waktunya, Ge. Ya, baik, saya mohon izin untuk melanjutkan. Jadi podcast kali ini kita kedatangan dari narasumber yang sangat hebat sekali ya, dan juga beliau ini adalah salah satu alumni yang sukses dan sekarang bekerja di negara Belanda seperti itu, dan juga beliau ini adalah alumni yang sangat penuh dengan tantangan ya Bapak ya, penuh dengan tantangan sehingga bisa Ya. menjadi sukses seperti ini. Dan juga tadi Bapak Sigit sudah bercerita banyak mengenai pengalaman-pengalaman yang sangat seru sekali.
saat menjadi mahasiswa PPNS. Tadi ada ini ya Bapak, ada yang sukanya itu, mohon maaf Bapak, apakah suara saya terdengar? Enggak ada, ya oke, terdengar. Oke, baik. Saya mohon izin untuk lanjutkan ya Bapak. Ya. Jadi tadi Bapak Sigit sudah bercerita nih mengenai suka dukanya di PPNS, yang tadi sukanya itu masuk ya karena diterima dan juga karena lulus begitu. Dan tadi ada cerita menarik nih, cerita lucu dari Bapak Sigit yang tadi gambar-gambar bulat-bulat itu ya Bapak ya. Gimana cara ngelasnya seperti itu? Ya dilas seperti biasa, Pak. Padahal kan nggak semudah itu ya ngelasnya. Jadi kan gas tanker itu kan materialnya kan berbeda. Jadi tentu cara pengelasannya kan berbeda. Jadi jawaban saya tentu kan salah, tapi beliaunya tidak tanya lagi. Berarti kan anggapannya sama-sama nggak ngerti. Ya wis lah, waduh. Tapi saya bertanggung jawab hanya insya Allah saya karena saya merasa bersalah, jadi saya harus mempelajari itu sendiri, pengetahuan dan teknologi itu saya pelajari sendiri. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar itu, dikirim oleh Lloyd Register, jadi belajar untuk menguasai teknologi gas tanker. Oke, wah, berarti Bapak Sigit ini terinspirasi oleh kesalahan dari Bapak Sigit gitu Pak ya, termotivasi gitu. Betul, ya? Termotivasi. Jadi motivasi itu bisa didapat dari ya itu tadi, suka dan duka tadi itu. Jadi asalnya dari bercanda jadi beneran akhirnya. Iya. Tapi kan kita akhirnya kan ya mudah-mudahan saya dimaafkan oleh dosen beliau tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mungkin beliau sedang senyum-senyum nih Bapak karena mudah-mudahan. Karena mahasiswanya dulu udah sukses ini begitu, ilmunya yang diberikan sudah bermanfaat. Mudah-mudahan. Ya. Bapak. Nah, baik Bapak, untuk itu saya bisa melakukan jargon gitu Bapak. Ya, oke. Ya. Izin mengingatkan lagi ya Bapak, untuk jargonnya nanti ketika saya mengucapkan Disnatalis ke-34, nanti kami bersama-sama mengucapkan melejit bersama vokasi, gitu ya Bapak. Okay. Nanti dilanjut dengan saya akan mengucapkan PPNS, nanti kita bersama-sama mengucapkan sukses, seperti itu. Baik, mohon izin Bapak untuk mengepalkan tangan terlebih dahulu. Ya. Baik. Disnatalis ke-34 PPNS melejit bersama vokasi. Iya. PPNS sukses. Mantap. Terima kasih Bapak Sigit karena sudah berkenan untuk melakukan podcast bersama kami dan juga meluangkan waktunya di kala kesibukannya, dan juga mohon maaf karena sudah mengganggu Bapak Sigit atas. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun, selamat Dies Natalis PPNS ke-34 kepada semua sivitas akademika PPNS di sana, baik mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen, semuanya, Bapak Direktur, Wakil Direktur, dan sebagainya. Semua yang terlibat, semua yang IKITS, para alumni semua. Selamat ulang tahun yang ke-34, sukses semua, menjadi besar, bersama-sama, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang sudah dipanjatkan oleh kita semua dapat terkabulkan. Amin. Nah, itu dia podcast pada hari ini, dan semoga apa yang sudah kita bincang dan diskusikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga dapat memotivasi kita untuk bisa menjadi mahasiswa maupun manusia yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan saya mohon pamit undur diri selaku podcaster yang tampan, mempesona, berwibawa, dan juga multi talenta. Dan saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.